kami memberikan somasi. Kalau ternyata 3 hari tidak ada permintaan maaf, kami akan melakukan gugatan ya kepada Satpol PP di Kota Semarang dan juga Wali Kota atas pengerusakan yang dilakukan Satpol PP terhadap bangunan milik warga negara Republik Indonesia dalam PPKM darurat. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Selalu jaga kesehatan di Rumah Indonesia. Pagi ini hari apa ini? Hari Rabu. Rabu ya, tanggal berapa? Tanggal 7 Juli ya. Betul. Hari ini Rumah Pancasila ingin memberikan contoh praktek Pancasila di Rumah Indonesia. Nah, ini ada Mas Dias ini. Mas Dias ini dari Fakultas Hukum Undip. Belum selesai tapi luar biasa. Ikut di Rumah Pancasila untuk memberikan contoh-contoh mengenai praktek Pancasila. Hari ini Mas Dias akan bawa surat ya, somasi kepada Satpol PP di Kota Semarang dan juga Wali Kota atas pengerusakan yang dilakukan Satpol PP terhadap bangunan milik warga negara Republik Indonesia dalam PPKM darurat. Ingin kami jelaskan bahwa Rumah Pancasila mendukung PPKM darurat, tetapi praktek di lapangannya yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena diduga ada pelanggaran hukum, kami memberikan somasi dalam jangka waktu 3 hari ya Mas ya? 3 hari, Pak. Kalau ternyata 3 hari tidak ada permintaan maaf, kami akan melakukan gugatan ya ke pengadilan sekaligus melaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian ada Mas Lutfi, lupa lagi saya namanya. Mas Lutfi ini dedengkotnya Rumah Pancasila, pengacara yang nanti akan memimpin tim untuk turun ke lapangan ngecek masyarakat-masyarakat Indonesia, khusus di Kota Semarang, yang kebetulan mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dari aparatur penegak hukum di dalam pelaksanaan PPKM darurat. Umpamanya warungnya diambil barang-barangnya dan lain sebagainya, dan akan kami ambil langkah hukum ya, untuk kemudian memberikan kita ruang untuk menuntut keadilan di Rumah Indonesia secara baik. Kemudian saya ingin mencontohkan ya ini ya, kalau saya, jadi kalau ya, ini kalau, seandainya, saya bermimpi aja. Saya bermimpi saya jadi presiden, saya jadi gubernur, saya jadi bupati atau wali kota. Nah, mereka itu punya dana taktis loh. Duitnya banyak banget itu. Bisa ratusan juta sampai dengan miliaran sebulannya yang bisa dipakai untuk apa saja. Belum lagi, kalau itu jadi umpamanya direktur BUMN, komisaris BUMN, menteri, dinas, dan lain sebagainya. Dana taktis mereka banyak. Nah, saya ingin mencontohkan nih. Kalau negara itu membuat PPKM darurat, maka kita tunduknya pada apa? Undang-undang karantina. Kalau orang dilarang keluar dari rumah, berarti tugas negara berdasarkan undang-undang harus memberikan mereka makan. Memberikan hewan ternak mereka makan. Oleh karena itu, saya ingin memberikan contoh nih. Begitu mudah kalau saya jadi gubernur, saya memberikan bantuan. Karena bantuan yang diberikan itu adalah apa? Uang rakyat juga, dari APBN, dari APBD. Tetapi bagaimana kalau kita kemudian menggunakan uang pribadi kita, dana taktis kita, kita mendatangi orang per orang yang hidupnya harian, di mana saja wilayah kita berada, kita ngamplopi, umpamanya bupati, 1 amplop diisi 100.000, gubernur diisi 200.000, presiden diisi 500.000, staf-stafnya disuruh bagi dong. Nah, Rumah Pancasila tidak sekaya mereka. Rumah Pancasila isinya 1 amplop hanya 50.000, tapi di sini ada 100 amplop. Hari ini kita ingin mencontohkan untuk para pejabat, tolong. Kalau Anda sudah larang warga tidak boleh keluar dari rumah, maka mereka yang bekerja untuk hidup secara harian, itu wajib untuk Anda datangi mereka dan beri mereka makan dan minum. Oleh karena itu, ini ada Mas Ferry sama Mas Kisut. Mereka berdua yang hari ini akan diberikan tugas untuk membagikan 100 amplop ini ya. Saya serahkan pada Mas Ferry. Mas Ferry ini dulu mendapatkan hukuman seumur hidup ya Mas Ferry ya. Tapi kemudian dibantu Rumah Pancasila secara gratis dan dia sekarang bekerja untuk Rumah Pancasila. Hari ini praktek pertama dia di lapangan untuk turun memberikan hak daripada warga negara Indonesia yang dilarang untuk keluar daripada rumah. Nanti dia sama Mas Kisut jalan untuk menyerahkan ini semua. Kemudian Mas Lutfi, aku ralali jenengmu. Mas Lutfi dan tim akan turun untuk ngecek siapa aja yang diperlakukan sewenang-wenang. Mas Dias yang akan mengirimkan suratnya. Inilah cara praktek Pancasila di Rumah Indonesia. Saya sendiri belum bisa turun. Sebenarnya pengennya turun saya. Tapi karena saya itu baru 1,5 bulan ya,
pasang ring jantung, ada komorbid. Jadi saya menjaga agar jangan sampai nanti saya bisa kena COVID-19. Doakan kami semua agar kami tidak terkena penyakit ini di dalam menjalankan tugas kemanusiaan, memberikan contoh dan edukasi. Bukan mau sombong, tetapi kami ingin Indonesia menjadi baik di dalam penerapan PPKM darurat. Indonesia menjadi baik. Sekali lagi, kami ingin Indonesia menjadi baik di dalam pelaksanaan PPKM darurat. Indonesia yang adil, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang baik. Marilah kita berbuat kebaikan setiap hari di rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Jangan lepas masker Anda ketika berada di lingkungan umum. Melapangkan alunan doa-doaku, doa untuk bangsa, doa untuk Nusantara, oh, doa untuk Pertiwi, doa untuk Indonesia, oh, doa untuk kaum tertindas, doa untuk kaum tersingkir, doa untuk pemimpin bangsa, doa untuk rakyat Indonesia. Saat air mataku jatuh, ku bisikan permohonanku, Tuhan bukalah hati kami, menjaga Nusantara, Indonesia satu. Alhamdulillah. Siap. Sun sangat gimana? Monggo dilanjut.